Oke, gue mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mewakilkan mentoring kelompok TI 052 akan membahas tentang birrul walidain. Dalam Al-Quran tertera bahwa Islam sangat menekankan umatnya untuk berbakti kepada orang tua, dan salah satunya berbunyi, dan kami diperintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua ibu dan bapaknya. Ibunya telah mengandung selama keadaan lemah dan bertambah-tambah menyapih 2 tahun, maka bersyukuri kepadaku dan kepada kedua orang tua ibumu, hanya kepadakulah kembalimu. Quran Surat Al-Luqman ayat 14. Jika salah seorang di antara keduanya itu atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam peliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepadanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah mereka pertanyaan yang mulia. Mungkin untuk permulaan cukup di sini. Coba dari yang lain ada contoh-contoh nggak? Coba Fauzan, gimana Fauzan? Oke, terima kasih Raffi. Kalau menurut saya contoh kita untuk berbakti kepada orang tua tuh bisa kita tuh memberikan apa ya, kebahagiaan gitu. Jangan bikin mereka kesel. Terus sebisa mungkin kita berusaha untuk selalu ada untuk mereka, karena kan bagaimanapun dari kita kecil mereka udah berusaha untuk selalu ada ketika kita eh, membutuhkan sesuatu. Nah, bisa sebagai timbal balik rasa terima kasih kita, kita bisa berusaha untuk memberikan waktu kita kepada mereka. Jadi kita di masa muda ini nggak terus-terusan main terus, tapi kita bisa eh, membantu dan mengerti, mendengarkan mungkin ketika mereka ada masalah kayak gitu sih. Mungkin yang lain ada contoh. Ya mungkin contoh selanjutnya itu bersikap sopan santun ya, kayak cara ngomong kita kepada orang tua atau perilaku kita kepada orang tua juga harus sopan dan sangat amat santun ya. Seperti kita ketahui juga sebelumnya sudah dibilang bahwa orang tua yang membesarkan kita, yang merawat kita gitu, yang membimbing kita dari awal sampai sekarang gitu. Jadi kalau bisa ya memberikan sopan dan santunnya kepada orang tua gitu. Selanjutnya. Terus contoh selanjutnya itu kalau misalnya orang tua kita non-muslim, kita juga tetap harus patuhi, hormati, sayangi mereka juga. Hampir sama ya kayak orang tua kita kalau muslim. Tapi intinya tuh kita nggak boleh keluar sampai keluar dari jalur Allah gitu. Kayak misalnya kita disuruh makan babi sama orang tua non-muslim kita. Nah, kita tuh nggak boleh ikutin mereka, walaupun mereka orang tua kita. Kita bisa jelasin baik-baik kalau di agama kita tuh nggak boleh makan babi gitu. Ataupun hal maksiat lain yang melenceng dari jalur Allah gitu. Terus dari contoh-contoh itu tuh ada juga dalil-dalil yang mendasari perbuatan kita. Boleh dibacain sama teman-teman lainnya. Yang pertama itu ada dari surat An-Nisa 36 yang bunyinya wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari junubi was sahibi bil janbi wa ibni sabili wa malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Yang artinya sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuatlah baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan megahkan diri. Dari surat tersebut, selain kita harus menyembah Allah, kita harus berbakti kepada orang tua, kita harus baik kepada saudara-saudara kita. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong.
Oke, dalil yang berikutnya itu apa? Berhubungan dengan ridho Allah, termasuk juga ridho orang tua. Sebagaimana hadis yang berbunyi, ridho Allah fi ridho walidain, wasahatul lahi fi sahatil walidain. Yang artinya, ridho Allah Subhanahu wa taala bergantung dari ridho kedua orang tua, dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala bergantung dari kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Hibban, dan Hakim. Sesuai dengan artinya, ridho Allah Subhanahu wa taala bergantung dari ridho orang tua. Jadi kita harus memiliki ridho dari kedua orang tua sehingga kita dapat memiliki ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk dalil yang selanjutnya ada di Quran surah Al-Isra ayat 23 yang bunyinya wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jadi dari surah ayat ini Allah memerintahkan kita untuk menyembah selain Dia dan untuk berbuat baik kepada ayah dan ibu dengan sebaik-baiknya. Jadi berdasarkan pembahasan kita mengenai birrul walidain, bisa didapatkan kesimpulan bahwa Allah menyertakan kewajiban berbakti kepada orang tua setelah penyebutan kewajiban terhadapnya, yang merupakan ibadah kepadanya semata tanpa kepada yang selain. Dalam pengaplikasian berbakti pada orang tua adalah sesuatu yang menyenangkan hati kedua orang tua tanpa melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan adat budaya dan kebiasaan masyarakat umum secara makruh. Pelajari bahwa kebaikan orang tua tidak dapat kita balas di kemudian hari karena kebaikan orang tua itu tidak dapat dibalaskan. Seperti salah satu kisah yang pernah terjadi itu adalah sahabat Nabi ada yang pernah memegang minuman pesanan orang tuanya, tapi orang tuanya itu tertidur, yaitu ibunya. Sampai pagi hari ia tetap memegang air putih tersebut dan menunggu ibunya untuk bangun. Tetapi hal tersebut masih belum bisa balikan kebaikan orang tuanya yang terlebih dahulu. Maka dari itu Allah sangat meminta kita untuk selalu berbakti kepada orang tua walaupun orang tua kita itu non muslim tidak bersama kita. Harapan saya yaitu semoga semakin sering adanya badan mentoring, karena badan mentoring memberikan kita hal-hal yang bermanfaat. Kami berharap badan mentoring ini dapat melanjutkan kegiatan yang telah dilaksanakan selama ini, karena kegiatan-kegiatan ini dapat memberikan banyak hal-hal positif dan manfaat-manfaat seperti membuka kita dan membuat pandangan kita lebih luas mengenai kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan agama, serta selain itu kita juga menjadi lebih bijak dalam bertindak serta lebih bijak dalam mengambil keputusan. Harapan saya setelah mengikuti mentoring ini adalah semoga kita semua dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari segi akhlak dan beribadah, dan semoga kita semua selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua dapat merealisasikan atau mengimplementasikan semua materi yang sudah disampaikan oleh Kak Farhan sebagai mentor kita, yaitu contohnya birrul walidain. Nah, berarti semoga kita bisa selalu berbakti kepada orang tua, menyayanginya dan mendoakannya. Dan itu aja dari saya, terima kasih.